Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang akan selalu membongkar rahasia-rahasia atau trik-trik mixing dan mastering yang pastinya bisa kalian praktekkan langsung dan dijamin kalian menjadi profesional audio engineer. Asik. Jadi buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini akan membahas seluruh seluk-beluk tentang dunia recording, mixing, sampai ke mastering. Dan juga aku bikin konten-konten tentang video cover. Aku juga rilis singleku sendiri. Pokoknya tentang musik dan audio, ini adalah channel yang tepat untuk kalian semua. Oke? Tidak usah lama-lama teman-teman, kita langsung saja ke materinya pada hari ini. Sesuai judul, aku akan membongkar atau aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis reverb kepada kalian semua. Kemarin aku sudah bikin tentang jenis-jenis kompresor, tipe-tipe kompresor apa aja dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, kalian yang belum nonton silahkan cek videonya, jangan lewatkan karena itu ada sambungannya ke sini. Jadi aku akan membuat 3 seri teman-teman. Yang kemarin adalah jenis-jenis kompresor, sekarang itu jenis-jenis reverb, dan besok aku akan bikin jenis-jenis delay. Nah, jadi ketiga plugin ini yang menjadi basic atau menjadi senjata utama ketika kalian mixing dan mastering. Langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Oke, di sini aku sudah menyediakan satu track vokal sebagai sampel teman-teman. Kita pakai vokal aja yang paling gampang dan paling kelihatan lah gitu ya. Kemudian di sini aku juga sudah membuat 4 track reverb, dimana ini masing-masing berbeda reverb sesuai namanya. Ada invert, ada plate, ada room, dan ada hall. Nah, aku akan jelaskan masing-masing dan karakteristiknya seperti apa. Jadi kalian nanti bisa tahu gambarannya. Oh, aku harus pakai reverb yang mana nih gitu. Oke, langsung saja teman-teman. Ini adalah vokal dry seperti ini. Kalian tahu ya lagunya. Nah, ini adalah sampel vokal dari klienku gitu, klien Ivan Studio. Nah, aku ambil dry-nya seperti ini. Nah, kita akan coba pasangkan dia ke masing-masing reverbnya. Di sini aku sudah kirim semua teman-teman, dan aku sudah atur semuanya sama di minus 10 dB, dan di ini juga sama, semuanya ada di 0 dB semua pluginnya, tracknya. Jadi kalian bisa membedakannya selevel gitu ya. Di sini pengaturannya sama, semuanya ada room, ada hall, ada plate, dan invert. Nah, kita mulai dari yang kita urutkan lah ya. Room, hall, plate. Nah, sesuai dengan urutan. Oke, jadi aku akan menjelaskan dulu. Sebenarnya simple ya teman-teman, ini gampang aja. Pluginnya apapun bebas. Di sini aku pakai TR5. Nah, ini semuanya. Jadi nanti kalian akan bisa membandingkannya. Nah, dengan karakternya dari semua TR. Jadi aku tidak akan membeda-bedakan pluginnya. Semua sama, kalian bisa dengar karakternya gitu ya. Oke. Kita mulai dari reverb yang pertama, yaitu room reverb teman-teman. Room reverb itu di sini aku pakai TR5 ya. Aku akan memakai jenis yang sama, plugin yang sama, produk yang sama, tapi berbeda tipe gitu ya. Nah, jadi room reverb namanya aja room gitu ya. Jadi dia itu reverb yang mensimulasikan kita ada di sebuah ruangan, dan dia itu karakteristiknya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu luas untuk si reverbnya itu. Perlu kalian ketahui, mungkin ada yang belum tahu ya, reverb itu adalah untuk membentuk sebuah efek dimensi pada audio kita. Jadi seolah-olah audio kita itu ada di sebuah ruang gitulah ya, gampangannya reverb itu kayak gitu. Suara yang dipantulkan gitu ya. Jadi dipantulkan ke sebuah ruangan
dimana itu akan membuat sebuah dimensi terhadap audio kita, jadi tidak garing gitulah. Itulah reverb teman-teman, buat kalian yang mungkin belum tahu gitu ya. Nah, di sini ada room reverb. Room reverb itu adalah reverb yang mensimulasikan sebuah ruangan yang ya bisa dibilang cukup kecil, dan dia itu aku lebih suka ketika room itu kita menginginkan time atau waktu reverbnya itu tidak terlalu lama. Jadi ini contohnya kayak gini teman-teman. Udane soyo terus ramandek-mandek atiku melu. Nah, itu. Jadi dia ini default semua ya teman-teman, default, aku tidak utek-utek. Jadi room ini lebih ke ruangan yang cukup kecil gitu, misalkan ya satu kotak itu berapa, 2 kali 2 meter misalkan gitu ya, dan itu memantulkan suara kita. Nah, itulah karakter dari si room ini. Jadi misal kalian pengen lagunya itu yang ngebeat, nah aku biasanya pakai yang ini, lagu-lagu yang cepat, karena si time-nya itu akan lebih cepat. Udane soyo terus ramandek-mandek. Nah, jadi reverbnya itu deket gitu ya teman-teman, deket, reverbnya itu kecil gitu, tidak luas. Nah, nanti aku akan tunjukkan reverb yang luas itu kayak apa sih gitu. Ini mensimulasikan ruangan yang kecil, oke, ruangan yang terbatas gitu. Time-nya sebenarnya bisa kita bikin lama, misalkan ya kita bikin lama. Udane soyo terus ramandek-mandek. Nah, itu kan lama nih teman. Nah, lama kan? Nah, dengar ya kalian, gunakan earphone, headset ataupun speaker. Nah, ekornya panjang atau ini pendek, defaultnya itu segini. Jadi langsung hilang. Nah, ketika dibikin lambat, aku tidak sukanya itu karena ruangannya kecil, tapi reverbnya dibikin panjang, itu jadi nggak nyambung teman-teman. Jadi kayak ngegumpal di dalam satu ruangan, itu jadi ngegulung gitu kan nih. Nah, ruangannya kecil, mensimulasikan ruangan yang kecil, tapi kita bikin time-nya itu panjang. Akhirnya kan pantulan itu akan berputar-putar di ruangan itu. Nah, itu yang aku tidak suka. Makanya aku lebih suka ketika ini digunakan untuk yang memang karakter lagunya itu reverbnya pendek. Nah, misalkan untuk lagu-lagu hip hop, untuk nge-rap, untuk lagu-lagu yang cepet gitu. Nah, ini cocok, gunakanlah room reverb karena dia mensimulasikan ruangan yang kecil. Nah, kemudian yang kedua ada hall reverb. Nah, ini adalah kebalikan dari room reverb teman-teman. Nih, kita dengar ya. Udane soyo terus. Nah, dia panjang. Oke? Udane soyo terus ramandek-mandek. Nah, jadi hall ini dia mensimulasikan ruangan yang lebih besar daripada room. Oke, jadi ya bayangin aja kalau room itu ibaratnya kita ada di ruangan yang 3x3 misalnya. Tapi kalau hall, nah itu kita ada di hall gereja misalkan, atau di hall mall atau hotel, ya itu kayak gitulah, pantulannya kayak gitu teman-teman. Jadi panjang. Nah, jadi memang dia mensimulasikan ruangan yang besar. Jadi ketika kita atur reverbnya itu panjang atau lama, itu cocok teman-teman. Nah, jadi cocok. Udane soyo terus ramandek-mandek atiku melu telah. Nah, cocok ketika ruangannya besar, terus reverb time-nya panjang atau lama, itu cocok karena dia akan menyebar ke seluruh ruangan yang besar itu tadi. Jadi enak, tidak ngegumpal. Lebih cocok lagi ketika dipasangkan dengan vokal-vokal yang mendayu-dayu kayak gini tadi.
slow, lambat gitu. Jangan kalian masukin vokal rock, metal, hip hop tapi reverbnya panjang kayak gini. Nah, akan jadi ngegulung lagi. Jadi sama aja kayak room tadi. Kalian paksa dengan time yang panjang jadinya ngegulung. Nah, ini lebih cocok whole room whole reverb ini untuk jenis vokal-vokal yang slow, yang kalem dengan reverb time yang panjang gitu ya. Nah, lanjut teman-teman. Singkat aja. Ini semoga kalian jelas ya karena ya sesimpel itu teman-teman. Plate reverb. Nah, kalian dengar nih. Udane soyo terus. Udane soyo terus. Nah, plate reverb ini adalah ini sama pluginnya teman-teman. Nih, jadi TR5 ini lengkap ya teman-teman. Ada plate, ada room, ada whole. Terakhir nanti ada inverse. Nah, di plate ini, plate reverb itu adalah reverb bukan ruangan teman-teman. Kalau tadi kan room itu ada di ruangan yang kecil, whole itu ada di ruangan yang besar. Nah, plate reverb ini adalah reverb yang di luar ruangan tapi dia dipantulkan ke plat. Namanya plate kan, jadi dia dipantulkan ke besi, ke plate kotakan plate gitu, lembaran besi. Nah, jadi suaranya itu seolah-olah dipantulkan ke situ. Zaman dulu ketika membuat reverb itu caranya kayak gitu teman-teman. Sumber audionya dipantulkan ke plat besi itu, kemudian akan ditangkap lagi, di capture oleh mic menjadi reverb gitu. Nah, suaranya, karakternya itu ya kayak suara kita mantul ke sebuah besi gitu. Udane soyo terus mandek-mandek. Gitu ya. Jadi kita bisa atur agak lama itu nggak apa-apa karena ketika dia mantul, time-nya itu panjang, dia tidak ngegumpal di ruangan gitu teman-teman. Nah, jadi dia tetap enak walaupun panjang tapi dia tidak ngegumpal atau tidak ngegulung di suatu ruangan karena dia cuma mantul ke plat dang gitu. Contoh ini suara mantul deng gitu, dia langsung dilepas lagi. Asik gitu ya, mantul dilepas. Jadi mau panjang nggak apa-apa, mau pendek juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini aku bisa bilang plate reverb ini lebih fleksibel. Nah, karakternya juga asik untuk berbagai genre. Kalian mau hip hop, mau rock, mau nge-rap atau lagu pop biasa yang kalian atur jadi panjang bisa. Udane soyo terus ramandek-mandek atiku melu telah. Nah, tetap enak kan teman-teman. Nah, itu adalah plate reverb. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir adalah invert reverb. Udane soyo terus. Inverse sih. Inverse. Nah, kita pakai ini. Nah, sudah ada namanya inverse reverb. Nah, inverse ini sesuai dengan namanya ya teman-teman. Inverse reverb itu adalah reverb yang dia itu dibalik. Jadi seolah-olah audio kita itu dibalik gitu ya. Nah, jadi seolah-olah reverbnya itu kebalikan dari kata-kata dari si audio itu tadi. Gimana ya membayangkannya? Intinya gitulah. Inverse ini adalah pembalikan dari audio aslinya gitu. Jadi di mana audio aslinya bunyi, kemudian dibalikkan audionya menjadi sebuah reverb gitu. Nah, dia ciri khasnya adalah time-nya itu tidak bisa terlalu panjang karena ya dia hanya pembalikan tadi, pembalikan dari audio aslinya kemudian dibalikkan lagi gitu, di reverse. Nah, seolah-olah di reverse, makanya dia tidak bisa terlalu panjang. Ini mentok cuman di 700 milisecond. Nih. Paling panjangnya. Udane soyo terus ramandek-mandek atiku. Nah. Udane. Nah, gitu. Jadi dia digital, teman-teman. Bukan mensimulasikan ruangan tadi ataupun plat,
tapi dia lebih ke pengolahan digital, makanya bisa langsung dibalik. Nah, ini sebenarnya fleksibel, teman-teman bisa pakai ini dimanapun sesuai dengan reverb time yang teman-teman inginkan gitu. Biasanya aku pakai ini itu untuk di overhead drums ataupun di gitar gitu, lebih ke tidak ke vokal. Kalau inverse ini sama plate juga. Plate ini tadi aku jarang menggunakan di vokal, aku lebih menggunakan dia itu di gitar distorsi. Nah, itu biasanya aku malah justru memakai plate. Jadi dua ini antara inverse dan plate itu biasanya aku gunakan di gitar distorsi ataupun di overhead drums. Itu kadang aku malah pakai reverb juga teman-teman gitu, atau di ambience drums. Nah, itu aku pakai kedua jenis reverb ini. Tapi untuk vokal, khusus untuk vokal aku lebih banyak menggunakan room ataupun hall reverb. Nah, jadi dua ini untuk vokal teman-teman. Nah, itu yang inverse, ini yang plate. Ini yang hall. Nah, ini yang room. Nah, jadi yang hall ini menurutku untuk vokal itu lebih cocok teman-teman. Aku lebih suka vokal itu ada di ruangan yang besar, tapi sinyal utamanya itu tidak terganggu teman-teman. Jadi reverbnya itu tipis, cuman lebar nih. Nah, jadi tipis tapi luas gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lebih cocok hall reverb untuk vokal. Room itu untuk vokal yang ya lagu-lagu yang cepat-cepat gitu. Kalau plate dan inverse itu bisa untuk drum, snare misalkan, atau overhead, ataupun gitar, misal gitar akustik, gitar distorsi, itu bisa menggunakan plate atau inverse gitu ya teman-teman. Nah, itulah jenis-jenis reverb teman-teman secara basic yang bisa kalian ketahui dan kalian bisa praktekkan langsung. Di sini tadi aku menggunakan satu plugin yang sama, hanya saja tipe reverbnya yang beda-beda. Nah, jadi kalian bisa praktekkan langsung apapun pluginnya. Biasanya di sebuah plugin itu nanti ada presetnya teman-teman, preset hall, preset room, preset plate. Nah, itu ada dalam satu plugin. Nah, kebetulan ini tadi juga dalam satu plugin, hanya saja memang terpisah gitu ya, tapi jenis pluginnya sama-sama TR5 gitu. Nah, kalian bisa praktekkan. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah basic, dimana aturan-aturan itu tadi basic. Jadi kalian juga tidak menutup kemungkinan ketika kalian mau eksperimen, kalian mau pakai hall reverb itu di gitar, ya silahkan, bisa-bisa saja. It's okay. Kalau kalian memang, oh ini soundnya bagus, soundnya enak, pakai gitu ya. Aku pun kayak gitu teman-teman. Aku selalu explore, aku pakai A untuk B, B untuk C, D untuk F, nggak masalah. Aturan itu hanya menjadi dasar atau landasan supaya kalian tahu basicnya dulu, kalian tahu mindsetnya reverb itu kayak apa sih gitu ya. Jadi sampai di sini dulu kontennya, semoga bermanfaat dan semoga kalian jelas dengan penjelasanku. Kalau kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar, kalian tulis saja pertanyaan kalian, nanti aku pasti akan bales, pasti aku akan jawab, pasti aku akan buatkan videonya untuk kalian. Sampai jumpa di next video, sampai jumpa besok kontennya tentang jenis-jenis delay. Oke, salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.